Hadis kedua atau ke-650. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min safarin wa qad satartu sahwatan li bi qirami fihi tamasil falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takahu wa tallawana wajhuhu wa qala ya Aisyah asaddun nasi azaban indallahi yaumil qiyamah alladzi yudahuna bi khalqillah. Nah, Rasul SAW pulang dari satu perjalanan, satu safar, tapi safar di sini sebetulnya safarnya dalam rangka jihad fisabilillah, yaitu perang Tabuk menurut riwayat di sini. Innaha ghazwatu Tabuk ya. Ini sesungguhnya ghazwah Tabuk. Tapi di tempat lain disebutkan juga dalam ini Abu Dawud An-Nasai itu ghazwah Tabuk ya. Nah, itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai ke kamar itu ada tirai di kamar kecilnya, di kamarnya itu tirainya ada gambar-gambarnya, gambar-gambar makhluk hidup. Tamasil, ada patung-patungnya gitu. Qiramin fihi tamasil. Jadi tirai tipisnya itu ada gambarnya. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat, beliau marah, beliau murka, beliau rusak ya, hatta kahu itu, beliau rusak. Ya sambil marah itu kepada Aisyah tentu saja. Ya Aisyah, asyaddun nas azaban indallahi yaumil qiyamah alladzina yudahuna bi khalqillah. Bahwa satu siksa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak itu ketika orang itu seperti menyaingi Allah, membuat makhluk hidup padahal dia tidak bisa memberikan nyawa. Nanti di hadis lain itu dikatakan akan dituntut itu nyawanya. Jadi orang atau para ulama banyak yang mengharamkan membuat patung dan lain sebagainya atau bergambar-gambar yang bernyawa, antara lain disebabkan hadis ini. Tapi para ulama yang lain yang membolehkan itu ada yang buat hela. Makanya ada tulisan kaligrafi itu indah sekali seperti orang sedang tasyahud kan itu. Itu karena orang itu sebenarnya ahli gambar gitu ya, ahli lukis, tetapi khawatir melukis sampai kepada yang haram, maka dilukislah dengan kaligrafi gambar burung bismillah kan gitu, ada bagus sekali. Nah, itu orang-orang para ulama dulu seperti begitu. Tetapi yang lain berkhilaf di satu kesempatan itu kalau menggambar makhluk hidup ada yang dikurangi, kepalanya saja separuh dan lain sebagainya, jadi nggak dituntut nanti di akhirat untuk memberikan nyawa gitu, ada yang begitu. Tapi ada yang liberal saja, bebas saja, ya sudahlah, masalah patung itu masalah umum saja, karya seni. Tetapi helahnya tadi biasanya di berbagai negara muslim itu sepotong saja patung itu. Kalau sepotong katanya nggak dituntut itu nyawanya. Karena apa? Karena kan tidak utuh. Kalau utuh dituntut nanti nyawanya di akhirat. Nah, itu yang dikhawatirkan murkanya Allah ketika di akhirat kelak, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi memberi peringatan keras kepada istrinya Aisyah. Kalau kepada umum, ya tentu disampaikan juga, tetapi tentu caranya berbeda. Nabi kepada masyarakat umum bahasanya bahasa umum. Kalau kepada istri, kepada keluarga lebih tegas, lebih keras. Kenapa? Karena itu pelajaran, gitu. Pelajaran bagi keluarga, apalagi di kamar. Nah, ada ulama yang mengatakan di kamar nggak boleh, di rumah nggak boleh, tapi kalau di tempat umum, nah silakan. Itu ada yang begitu, helah-helah semua. Tetapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita hati-hati, ikhtiyat, ya memang berusaha menghindar dari membuat gambar atau lukisan-lukisan yang persis gitu ya, makhluk hidup. Apakah itu manusia, apakah itu binatang? Karena katanya meminta nyawa. Terkadang bahkan menjadi mitos itu. Gambar Nyi Roro Kidul katanya hidup gitu katanya gitu. Gambar macan kalau di kamar itu lukisan hidup dan seterusnya dan sebagainya. Nah, itu akhirnya banyak mitos-mitos, dongeng-dongeng terkait dengan itu. Wallahu alam. Tetapi tentu yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambar seperti itu karena di akhirat nanti itu minta nyawa. Gitu. Makanya banyak para ulama yang hati-hati menyampaikan sepotong sajalah kalau menggambar itu, enggak utuh gitu 100%. Gambar orang juga foto separuh sajalah katanya, jangan utuh gitu ya. Hal-hal seperti itu. Tapi banyak pendapat ulama dari yang sangat longgar ya di tempat-tempat umum saja yang dibolehkan, sampai yang sangat kalau disebut fundamental ya keras, bahwa dalam bentuk apapun tidak boleh, haram begitu saja. Ada yang begitu.
Tetapi di hadis lain itu Aisyah punya boneka. Nah, itu kan kata Nabi ya bolehkan waktu itu. Jadi ada di hadis lain. Mungkin apa ya sudah kita bahas itu apa belum, tapi ada di hadis yang lain. Jadi di beberapa tempat ini makanya para ulama berbeda pendapat. Berbeda pendapat. Keharaman yang mutlak atau itu etika saja, terutama di kamar tidak adalah benda-benda yang antara lain gambar-gambar hidup itu. Kalau di kamar itu supaya tidak mengganggu konsentrasi dan lain sebagainya, bersih saja di kamar itu.